Masalahnya terjadi ketika kita sebagai manusia justru terlalu terpaku atau terlalu berusaha mengontrol kehidupan yang kita jalani. Hingga pada akhirnya, kita menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan akhirnya, kesadaran kita sendiri yang perlahan demi perlahan justru menegur diri kita atau membebani diri kita dengan beragam tekanan dan kecemasan, hingga kita merasa depresi, merasa gagal, dan merasa menjadi manusia yang tidak bernilai. Padahal, kesadaran kita memang bukan diciptakan untuk mengontrol kenyataan, melainkan untuk menerimanya, kemudian memproses hal tersebut menjadi sebuah informasi yang bernilai dan berguna. Jadi, suatu hari saya buat sebuah tulisan untuk saya tempel di langit-langit kamar. Dan isi tulisan itu adalah control yourself, yang saya harapkan dapat memotivasi diri saya untuk berusaha mengendalikan perasaan dan pikiran yang saya miliki dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah tulisan itu selesai dan saya pajang, ternyata saya salah tulis. Bukan karena saya nggak paham ejaan bahasa Inggris ya, tapi memang benar-benar salah tulis waktu itu. Setelah itu, saya mau cabut tulisan tersebut dan ganti dengan tulisan yang baru. Tapi tiba-tiba saya mikir, kayaknya nggak perlu diganti deh. Biarin itu jadi pengingat bagi diri saya sendiri, kalau sejauh apapun manusia berusaha mengontrol dirinya, pasti bakal ada miss atau ada loss controlnya tersendiri. Dan itu udah bagian dari hukum alam yang nggak mungkin sepenuhnya dapat kita hilangkan. Contohnya kayak nafas kita deh. Nggak mungkin kan kita bisa selamanya ngontrol nafas kita secara manual. Jadi kita biarin aja semuanya berjalan sebagaimana mestinya gitu. Tapi bukan berarti dengan kita menyadari bahwa kita nggak bisa mengontrol kesadaran kita sepanjang waktu, terus kita bikin diri kita memilih untuk membiarkan kita nggak sadar atau hidup secara autopilot, ya nggak kayak gitu juga. Justru dengan kesadaran bahwa kita nggak bisa selamanya ngendaliin kesadaran yang kita miliki dalam hidup tersebut, kita bisa belajar lebih mendalami dasar-dasar dari kenyataan yang mungkin selama ini terlalu kita paksakan. Contohnya seperti cara kita mengontrol pikiran dan perasaan yang kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan, baik dengan rencana yang telah kita siapkan atau beragam definisi dari kebahagiaan yang telah kita tentukan, yang kita anggap dapat mengantarkan kita pada perasaan bahagia. Pemikiran seperti itu justru acap kali menjauhkan kita dari nilai-nilai mendasar kebahagiaan yang mungkin hanya akan kita rasakan ketika kita berada dalam kondisi yang tidak sadar atau berada dalam kondisi autopilot. Sebab saat kita sedang mengontrol kesadaran yang kita miliki ya, maka kita seringkali membatasi perasaan bahagia yang sejatinya berada di hadapan diri kita. Dengan kata lain, yang seharusnya kita bisa bahagia dalam momen-momen tertentu dalam hidup kita, justru kita mengendalikan kesadaran yang kita miliki untuk membunuh momentum tersebut, baik dengan memikirkan masa depan atau memikirkan cara untuk sukses dan beragam jenis pikiran lain yang seolah tidak mengizinkan diri kita untuk sekedar menikmati hidup. Jadi, kalau suatu saat nanti kita ngumpul bareng keluarga atau nongkrong bareng teman dan bercanda, lepasin aja semua kesadaran kalian untuk merasakan betapa mudahnya kita menjadi bahagia dan betapa mudahnya kita menikmati hal-hal di hadapan kita yang sejatinya dapat kita nikmati. Masalahnya terjadi ketika kita sebagai manusia justru terlalu terpaku atau terlalu berusaha mengontrol kehidupan yang kita jalani. Hingga pada akhirnya, kita menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan akhirnya, kesadaran kita sendiri yang perlahan demi perlahan justru menegur diri kita atau membebani diri kita dengan beragam tekanan dan kecemasan, hingga kita merasa depresi, merasa gagal, dan merasa menjadi manusia yang tidak bernilai. Padahal, kesadaran kita memang bukan diciptakan untuk mengontrol kenyataan, melainkan untuk menerimanya, kemudian memproses hal tersebut menjadi sebuah informasi yang bernilai dan berguna. Oleh sebab itu, nggak ada yang salah dengan melepaskan kontrol terhadap kesadaran yang kita miliki, selama kita memahami kontekstualisasinya dan kita mengetahui cara kerja dari hal tersebut. Artinya, kita hanya harus bisa menentukan kapan kita harus mengistirahatkan pikiran kita dan kapan kita harus fokus terhadap kesadaran yang kita miliki. Jadi waktunya nyantai dan nikmatin waktu bareng temen, ya kita nikmatin sepenuhnya aja gitu. Tanpa harus mikirin kerjaan atau mikirin masalah-masalah yang kita miliki. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita sedang bekerja atau fokus pada sebuah persoalan,
ya kita harus mengendalikan kesadaran kita sepenuhnya pada persoalan tersebut, tanpa mikirin waktu buat liburan, atau tanpa mikirin waktu buat nyantai, dan lain-lain. Terus, kalau ada yang bilang, tapi bang, bukannya kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau kita kontrol ya? Well, mungkin jawabannya iya. Ada beberapa jenis kebahagiaan yang dapat kita rasakan ketika kita mengontrol diri kita. Contohnya saat kita merasakan kebahagiaan ketika kita berhasil mendapatkan sebuah hal atau berhasil memenuhi ekspektasi yang kita miliki. Akan tetapi, di sini perlu digarisbawahi ya, kualitas dari kebahagiaan yang kita terima itu sangat amat berbeda dari kualitas kebahagiaan yang kita rasakan saat kita melepaskan kontrol atas diri kita. Sebab, saat kita berusaha mendapatkan kebahagiaan dengan berupaya mengontrol beragam jenis definisinya, pada akhirnya kita tidak akan pernah merasakan kepuasan, dan kita justru seolah dipaksa untuk terus berupaya lagi dan lagi memenuhi kebutuhan definisi kebahagiaan tersebut. Akhirnya, kita justru terjebak dalam lingkaran setan yang kemungkinan besar justru akan mempersulit diri kita sendiri karena kita terus-menerus dituntut untuk memaksa diri kita dengan memenuhi definisi kebahagiaan yang telah kita tentukan. Kalau kalian suka sama Albert Camus, mungkin kalian pernah dengar kutipan dari dirinya yang mengatakan "Imagine Sisyphus happy" atau yang dalam bahasa Indonesia artinya bayangkan Sisyphus bahagia. Bagi kalian yang belum pernah dengar kisah Sisyphus, Sisyphus adalah seorang raja yang dikutuk untuk mengangkat sebuah batu ke atas sebuah gunung, dan batu tersebut ditakdirkan untuk jatuh kembali, hingga dirinya dipaksa untuk mengulangi proses tersebut seumur hidupnya. Jika kita menempatkan diri kita sebagai Sisyphus dan kita merasa bahwa kita dapat bahagia dengan kontrol yang kita miliki terhadap kenyataan, maka pada akhirnya kenyataan akan menuntut hal lain dalam diri kita agar kita dapat kembali merasakan kebahagiaan. Mirip seperti Sisyphus yang hanya akan bahagia ketika batu tersebut hampir menyentuh puncak gunung. Namun batu tersebut memang ditakdirkan untuk jatuh kembali hingga dirinya harus terus-menerus mengulang prosesnya hanya untuk menemukan kebahagiaan yang seolah tak memiliki sebuah pangkal. Kurang lebih, begitulah gambaran diri kita saat kita beranggapan bahwa diri kita dapat merasakan kebahagiaan dengan kontrol yang kita lakukan pada kenyataan, di mana kita akan dipertemukan oleh siklus yang tak ada habisnya, dan kita terus-menerus dituntut untuk bahagia tanpa ada kata puas. Hingga pada akhirnya, kita sendiri yang perlahan demi perlahan kehilangan makna dari kebahagiaan dan memandang kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang melelahkan. Akan tetapi, jika kita menggunakan cara yang ditawarkan oleh Albert Camus, yakni dengan membiarkan Sisyphus bahagia tanpa peduli batu itu sedang berada di puncak atau sedang berada di dasar gunung, maka kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih bermakna. Sebab kita tidak memenjarakan kebahagiaan yang kita rasakan dalam ego yang kita miliki, dan kita tidak memaksa diri kita untuk terpaku pada ilusi dalam bentuk definisi-definisi dari perasaan bahagia. Jadi kesimpulannya, semua yang ada dalam hidup kita ini memiliki fase dan polanya tersendiri. Kita hanya harus memahami keberadaan fase dan pola tersebut sambil berusaha mengoptimalkan keduanya untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Kalau kita gagal menyadari hal itu, kehidupan yang kita miliki justru bisa berakhir dalam keadaan yang sangat amat nggak jelas, di mana kita sendiri nggak tahu harus melakukan apa dan harus bagaimana. Hingga pada akhirnya, kita membenci kenyataan dan kehidupan yang kita jalani, atau bahkan kita memusuhi diri kita sendiri. Sekian konsultasi Hening, sampai jumpa.